Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatun Nisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat matematika. Filsafat matematika. Filsafat matematika merupakan pemikiran reflektif terhadap matematika. Objek yang dikaji dan dipertimbangkan secara cermat dan penuh perhatian adalah matematika. Berdasarkan perspektif epistemologi, kebenaran matematika terbagi dalam dua kategori, yaitu pandangan absolut dan pandangan falibilis. Terdapat 4 aliran besar dalam filsafat matematika, yaitu aliran logisisme, aliran formalisme, aliran intuisionisme, dan aliran platonisme. Aliran logisisme. Logisisme memandang bahwa matematika sebagai bagian dari logika. Oleh karena itu, pengkajiannya juga harus menggunakan logika, sehingga matematika lebih logis untuk dipahami. Penganut aliran ini antara lain Leibniz, Frege, Russelli, Whitehead, dan Carnap. Rudolf Carnap memperkenalkan disertasi para ahli logika yang terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, konsep-konsep matematika dapat diturunkan dari konsep-konsep logika melalui definisi-definisi yang gamblang atau jelas. Yang kedua, teorema-teorema matematika dapat diturunkan dari aksioma-aksioma logika melalui pengambilan kesimpulan murni. Menurut Ernest, ada beberapa keberatan terhadap logisisme, antara lain yang pertama, bahwa pernyataan matematika sebagai implikasi pernyataan sebelumnya. Dengan demikian, kebenaran-kebenaran aksioma sebelumnya memerlukan eksplorasi tanpa menyatakan benar atau salah. Hal ini mengarah pada kekeliruan, karena tidak semua kebenaran matematika dapat dinyatakan sebagai pernyataan implikasi. Yang kedua, teorema ketidaksempurnaan Gödel menyatakan bahwa bukti deduktif tidak cukup untuk mendemonstrasikan semua kebenaran matematika. Oleh karena itu, reduksi yang sukses mengenai aksioma matematika melalui logika belum cukup untuk menurunkan semua kebenaran matematika. Yang ketiga, kepastian dan keajekan logika bergantung kepada asumsi-asumsi yang tidak teruji dan tidak dijustifikasi. Program logisis mengurangi kepastian pengetahuan matematika dan merupakan kegagalan prinsip dari logisisme. Logika tidak menyediakan suatu dasar tertentu untuk pengetahuan matematika. Yang kedua, aliran formalisme. Aliran ini menyatakan bahwa matematika merupakan sistem lambang yang digunakan dalam mewakili benda-benda yang ada, atau menggunakan proses pengolahan terhadap lambang-lambang yang digunakan. Formalisme berpegang pada prinsip bahwa pernyataan matematik bisa diartikan sebagai pernyataan tentang konsekuensi dari aturan rangkaian manipulasi tertentu. Formalisme sering dikenal dengan nama deduktivisme. Dalam deduktivisme, teorema Pythagoras tidak benar secara absolut, tetapi relatif benar. Jadi, formalisme tidak membutuhkan arti bahwa matematika tidak lebih dari permainan simbolis yang tidak berarti. Pendukung awal dari formalisme adalah David Hilbert, di mana programnya bertujuan mengaksiomakan semua matematika secara lengkap dan konsisten. Konsisten di sini berarti bahwa tidak ada kontradiksi yang dapat berasal dari sistem. Menurut Ernest, formalitas memiliki dua tesis, yaitu yang pertama, matematika dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak dapat ditafsirkan sembarangan, karena kebenaran matematika disajikan melalui teorema-teorema formal. Yang kedua, keamanan dari sistem formal ini dapat didemonstrasikan dengan terbebasnya dari ketidakkonsistenan. Keberatan terhadap formalisme antara lain, yang pertama, formalis dalam memahami objek matematika seperti lingkaran sebagai sesuatu yang konkret padahal tidak bergantung pada objek fisik. 2.
Formalis tidak dapat menjamin permainan matematika itu konsisten. Keberatan-keberatan tersebut dapat pula dijawab oleh penganut formalisme sebagai berikut. Yang pertama, lingkaran dan yang lainnya adalah objek yang bersifat material. Yang kedua, meskipun beberapa permainan itu tidak konsisten dan kadang-kadang trivial, tetapi yang lainnya tidak demikian. Yang ketiga, aliran intuisionisme. Aliran ini memandang matematika sebagai hasil dari intuisi. Intuisi dijadikan andalan dalam mengkaji dan memahami matematika. Pengetahuan secara intuisi dapat dipergunakan sebagai hipotesa bagi analisis selanjutnya dalam menentukan benar tidaknya pernyataan yang dikemukakan. Intuisionis menyatakan bahwa objek segala sesuatu, termasuk matematika, keberadaannya hanya terdapat pada pikiran kita, sedangkan secara eksternal dianggap tidak ada. Dalam matematika, intuisionisme adalah suatu program menyatukan kembali metodologi motto bahwa tidak ada kebenaran matematika tanpa pengalaman, menurut L.E.G. Brouwer. Brouwer beranggapan bahwa objek matematika muncul dari bentuk-bentuk a priori kehendak yang menerangkan persepsi dari objek-objek yang bersifat empirik. Tokoh yang menganut intuisionisme adalah seorang ahli matematika asal Belanda yang bernama Duizen Egbert Jan Brouwer. Yang keempat adalah aliran Platonisme. Pandangan Plato terhadap matematika bahwa objek matematika bersifat abstrak dan tidak memiliki hubungan realitas atau asal-usul, sehingga bersifat abadi dan tidak berubah. Masalah dari aliran ini antara lain tidak dapat dijawab pertanyaan tepatnya gimana dan bagaimana objek matematika itu ada, dan bagaimana cara kita mengetahui keberadaannya. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.